warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Britania Fasyawahyudin dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Namun saya akan menjelaskan distribusi binomial terlebih dahulu. Sebelumnya, pengertian dari distribusi binomial adalah distribusi probabilitas binomi diskrit yang hanya punya dua kemungkinan dari peluang, yaitu yang pertama antara dia lolos atau gagal, sukses atau gagal, atau ya dan tidak. Jadi contohnya itu pada saat kita ingin mendaftar ke perguruan tinggi atau bekerja, itu ada dua kemungkinan antara lolos atau gagal. Nah, terus ada syarat-syarat kenapa kejadian tersebut disebut dengan kejadian distribusi binomial. Yang pertama, peluang N kali percobaan. Jadi kita bisa coba itu berkali-kali. Terus yang kedua, ada dua kemungkinan yang keluar, antara ya, tidak, atau sukses, gagal. Terus yang ketiga, peluang ini hasilnya akan selalu sama, dan kali percobaannya ini sama. Terus yang terakhir itu bersifatnya independen, jadi dia berdiri sendiri gitu. Selanjutnya kita punya rumus untuk distribusi binomial. Yang pertama, ini ada N percobaan, N sebagai percobaan, X sebagai sukses, lalu ada P sebagai peluang sukses, terus ada Q sebagai peluang gagal. Nah, dari empat elemen ini kita dapat simpulkan bahwa rumus dari distribusi binomial, rumusnya itu sama dengan P X, N sama dengan C N X dikali P pangkat X kali Q N, min X. Nah, di sini P sebagai peluang sukses merupakan P ini X sukses, percobaan. Nah, terus di sini ada C dengan pangkat N, lalu X kali P pangkat peluang sukses di pangkat sukses dikali peluang gagal pangkat percobaan min sukses. Nah, ini jadi rumus yang akan nanti kita pakai saat mengerjakan soal-soal dari distribusi binomial. Di sini kita punya contoh soal, yaitu seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan penalti. Nah, peluang pemain tersebut menahan 3 kali tendangan penalti adalah, di sini kita udah punya rumusnya yang tadi udah dijelaskan. Lalu tinggal kita jabarin aja. X sama dengan 3 karena ini 3 kali penalti. Lalu ada N sama dengan 5. Lalu ada P, N-nya itu 5 kali. Yang ini. P-nya itu 3/5 peluang sukses. Ini peluangnya. Lalu yang terakhir ini ada Q. Q ini kan 1 min P. Hasilnya 1 min 3/5. Hasilnya jadi 2/5. Ini kan 5/5 min 3/5. Nah, tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Berarti P X, N sama dengan C 5/3 dikali P
pangkat X. Salah. 3/5. 3/5 pangkat 3 dikali peluang gagalnya 2/5 dikali N min X. N min X. N-nya ini kan 3, N-nya ini kan 5, X-nya 3, berarti 2. Langsung aja. Terus, habis itu, di sini kita jabarin ini jadinya 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kurang 3, 2, terus 3 faktorial. Lalu habis itu, ini tinggal kita kali, 3 kali 3, 27. Terus 5 kali 5, 3 pangkat 3, 5 pangkat 3. Ini jadi 27 per 125 dikali 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 2, 25. Ya. Terus tinggal kita jabarin yang faktorialnya, 5, 4, 3 faktorial. 2 faktorial. 3 faktorial. Coret-coret, di sini coret. Ini kan habis, jadinya 2 dikali 27 per 125 dikali 4 per 25. Ini kita move ke sini. Terus hasilnya kan jadinya 10, 5 kali 2 10 dikali 27 per 125 dikali 4 per 25. Ini tinggal kita bagi 5, hasilnya 2 per 5. Ini tinggal kita kali, 27 kali 2 kali 4. Hasilnya 216 per 125 dikali 5, itu hasilnya 652. Selesai. Jadi ini jawabannya. Jadi peluang menahan 3 kali penalti dalam satu tendangan itu hanya 216 per 625. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita punya distribusi normal. Berbeda dengan distribusi binomial yang hanya punya 2 peluang. Di sini distribusi normal menggunakan grafik atau kurva yang bentuknya seperti lonceng. Mungkin seperti ini. Bisa saya gambarkan sedikit. Jadi di sini dia itu memuncak dan ini dekat dengan pusat, sedangkan yang di sini ini dia makin melandai ketika dia mendekati pusat. Lalu di distribusi normal ini dia punya beberapa sifat. Yang pertama, dia punya mean. Terus yang kedua, dia punya median. Yang ketiga, dia punya modus. Nah, ini kalau di distribusi normal, ini mereka bertiga ini harus sama persis. Distribusinya ini, distribusi simetris terhadap mean, separuh nilainya berada di bawah mean, dan separuhnya lagi di atas mean. Jadi separuhnya itu ada di atas mean, dan separuhnya lagi ada di bawahnya mean. Dan distribusinya dapat digambarkan dengan 2 nilai, yaitu mean dari deviasi standar. Nah, terus kita bakal artiin mean di distribusi normal itu apa? Mean adalah parameter lokasi, sedangkan standar deviasi adalah parameter skala. Jadi perbedaan dari mean ini, kalau mean ini itu parameter lokasi, sedangkan deviasi itu adalah standar deviasi adalah parameter dari skala. Nah, rata-rata yang menentukan di mana puncak kurva berada, itu menaikkan mean akan menggerakkan kurva ke kanan, sedangkan menurunkan mean berarti kurvanya semakin ke kiri. Jadi ini semua tergantung dari meannya. Jadi semakin meannya itu lebih besar, maka kurvanya akan ke kanan, dan kalau dia lebih kecil itu akan ke kiri kurvanya. Seperti itu.
Mungkin nanti akan saya tampilkan ini salah satu contoh dari grafik Mean. Terus ada terus kita masuk ke deviasi. Deviasi standar, deviasi standar. Deviasi standar ini adalah meregangkan atau menekan kurva. Jadi kalau Mean ini ke kanan ke kiri, sedangkan kalau deviasi ini kurvanya agak naik ke atas atau ke bawah. Jadi simpangan baku atau deviasi standar ini bisa menghasilkan kurva yang sempit ataupun kurva yang lebar. Jadi tergantung dari deviasi standar ya. Semakin besar deviasi standar, maka kurva akan semakin besar. Dan apabila deviasi standarnya kecil, maka kurvanya juga akan mengecil. Seperti itu. Kita punya rumus untuk distribusi normal. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan X min per omega dengan keterangannya Z sebagai variabel normal terus X nilai variabel random, terus ada ini sebagai rata-rata dan yang terakhir ini merupakan lambang dari simpangan. Seperti itu. Nah, jadi rumusnya nanti ini yang akan kita pakai untuk distribusi normal. Kita di sini punya contoh soal. Dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan bakunya sama dengan 4. Yang pertama, ditanya banyak responden yang mendapat nilai 80 ke atas. Yang kedua, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Pertama kita menggunakan rumus ini. Terus untuk menjawab soal nomor pertama, itu tinggal kita masukkan Z sama dengan X-nya ini 80. Variabelnya 80. Lalu dikurang 75. Dengan motivasi kerjanya 75. 75 per simpangan bakunya sama dengan 4/4. Jadi hasil dari semuanya 80 dikurang 75 sama dengan 5. 5/4 hasilnya 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Dari tabel kurva normal didapatkan luasnya ke kanan. Luas ke kanan. Dengan hasilnya juga sama dengan 10,56%. Lalu yang kedua, untuk soal yang kedua, ini batas kualifikasi tertinggi, batas kualifikasi tertinggi itu 10% kan? 10%.
di sini tinggal dari 50% dari semuanya, itu hasilnya 50% dikurang 10%, dikurang dari batas kualifikasinya, sama dengan 40%. Terus di sini dari tabel diperoleh jadinya, karena tabel jadinya 1,28. Nah, karena simpangan SD-nya tertinggi 4, tertinggi SD itu 4, maka 128 SD itu hasilnya 1,28 dikali SD-nya itu 4, maka hasilnya 5,12. Dan jadi skor tertingginya ini kan dari 75 ditambah 5,12 ditambah ini ditambah ini, hasilnya itu 80,12. Berarti untuk yang jawaban pertama banyak responden yang lebih dari nilainya di atas 80, itu sekitar 10,56%. Sedangkan untuk nilai responden yang dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi, ini nilai tertingginya adalah 4, maka hasilnya adalah 80,12 dan ini 10,56. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam video ini mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.